Lolos ke final Piala Dunia antar klub, Chelsea kantongi cuan 1,7 triliun rupiah. Kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 atas wakil Brasil Fluminense di babak semifinal, memastikan Chelsea akan membawa pulang hadiah uang yang sangat besar. Total pendapatan mereka dari turnamen ini dilaporkan mencapai 80 juta pound sterling atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Jumlah ini bahkan masih sangat berpotensi untuk bertambah jika mereka berhasil keluar sebagai juara. Hakimi sebut PSG favorit juara Piala Dunia antar klub. Achraf Hakimi menegaskan bahwa PSG favorit juara Piala Dunia antar klub 2025. Les Paris yang disebut semakin kompak. Hakimi menegaskan bahwa PSG sudah kompak melalui hal-hal yang sulit dan kini mereka mempunyai kepercayaan diri untuk bisa menjadi juara di Piala Dunia antar klub. Gilberto Mora kalahkan rekor juara Lamine Yamal. Penggawa timnas Meksiko yakni Gilberto Mora memecahkan rekor usai membawa timnya juara Gold Cup 2025. Dia menjadi pemain termuda yang juara di level internasional. Gilberto Mora tampil sebagai starter di laga Amerika Serikat versus Meksiko dan Mora membawa Meksiko jadi kampion Gold Cup 2025 di usia 16 tahun 268 hari. Pemain klub Tijuana tersebut mengalahkan rekor Lamine Yamal saat membawa Spanyol juara di Piala Eropa 2024 di umur 17 tahun 2 hari. Mario Balotelli belum mau pensiun. Mario Balotelli berstatus tanpa klub usai kontraknya di Genoa berakhir. Super Mario belum punya niatan gantung sepatu dalam waktu yang dekat ini. Sejauh ini belum ada tawaran dari klub yang lain untuk bisa mendatangkan Balotelli. Meski berstatus agen bebas, Super Mario menegaskan dirinya belum mau pensiun dari dunia lapangan hijau. Real Madrid buka opsi pinjamkan Endrick Felipe. Madrid dikabarkan membuka peluang untuk bisa meminjam Endrick Felipe ke klub yang lain di musim depan untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih baik. Pemain muda milik Real Madrid itu dikabarkan semakin tidak yakin dengan posisinya di tim utama, terutama setelah Gonzalo Garcia muncul sebagai pilihan yang lebih logis. Klub dari Italia, Prancis, Jerman, dan Spanyol semuanya tengah mempertimbangkan tawaran pinjaman untuk Endrick Felipe. Leeds United capai kesepakatan dengan Newcastle United. Leeds United dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United terkait transfer dari Saint Longstaff di bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Sky Sport, Leeds United menyetujui kesepakatan dengan Newcastle untuk Longstaff senilai 12 juta pound sterling ditambah dengan bonus 2 juta pound sterling. Resmi, Matheus Cunha kini pakai nomor 10 di MU. Rashford resmi tak lagi mengenakan nomor punggung 10 di Manchester United, sebab nomor tersebut kini jadi milik penyerang berusia merah yakni Matheus Cunha. Angka 10 tertera di baju latihan yang dipakai oleh Cunha. Nomor tersebut juga dikenakan Cunha selama merumput untuk Wolverhampton dan membantu timnya membuat 33 gol serta 15 assist. Rashford sendiri memang diminta klub untuk datang telat ke latihan perdana di Carrington demi mengurus kepindahannya. Villarreal minati Axel Disasi. Villarreal dilaporkan telah melakukan pendekatan terhadap bek tengah Chelsea Axel Disasi untuk kemungkinan transfer musim panas ke La Liga. Meski Villarreal belum mengajukan tawaran resmi, ketertarikan dari klub peserta Liga Champions itu cukup nyata. Chelsea sendiri disebut mengharapkan harga penjualan di kisaran 25 hingga 30 juta euro. AC Milan tawarkan 15 juta euro untuk Due. AC Milan terus menyusun strategi transfer. Salah satu fokus utama adalah mengisi kekosongan di posisi bek kanan yang selama ini menjadi titik rawan. Milan membidik Kela Due sebagai kandidat utama untuk mengisi pos tersebut. Bek muda milik Strasbourg itu dianggap sebagai solusi jangka panjang di sektor belakang. Milan sendiri telah menyodorkan proposal resmi senilai 15 juta euro. Namun upaya itu mendapatkan penolakan dari pihak Strasbourg. Klub asal Prancis tersebut menolak menjual Due dengan bandrol yang dinilai bisa jauh lebih tinggi. Newcastle tebus ex-United 1 triliun rupiah dari Nottingham Forest. Newcastle United selangkah lagi resmi mendatangkan Anthony Elanga pada bursa kali ini. The Magpies kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest soal harga dari Elanga.
Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Newcastle setuju untuk menebus Elanga senilai 50 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Menurut laporan dari The Athletic, Elanga pun menyetujui sodoran kontrak dari Newcastle selama 5 tahun. Manchester United dapat calon pembeli baru untuk Rasmus Højlund. Rencana Inter Milan untuk bisa memboyong Rasmus Højlund musim panas ini mendapatkan saingan baru. Klub rival mereka AS Roma dikabarkan juga tertarik mendatangkan striker muda tersebut. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Elopi dikabarkan membutuhkan striker baru karena kurang puas dengan performa dari Artem Dovbyk dan juga Eldor Shomurodov sebagai ujung tombak. Elopi tahu bahwa striker itu dibanderol 45 juta euro, namun mereka tidak mau membayar harga setinggi itu. Galatasaray ajukan tawaran resmi untuk Osimhen. Galatasaray telah mengajukan tawaran resmi untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen secara permanen dari Napoli. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Galatasaray sudah mengirimkan proposal senilai 55 juta euro, dengan 5 juta euro diantaranya bersifat variabel. Namun, tawaran tersebut masih belum cukup memenuhi permintaan dari Napoli. Napoli sendiri dikabarkan masih bertahan pada klausul rilis mencapai 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah yang tertera dalam kontrak milik Osimhen. Napoli resmi ajukan tawaran untuk Darwin Núñez. Napoli akhirnya mengambil langkah konkret dalam perburuan striker mereka dengan mengajukan tawaran resmi kepada Liverpool untuk bisa mendatangkan Darwin Núñez. Tawaran tersebut senilai 50 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Darwin Núñez sendiri disebut-sebut mulai terbuka pada kemungkinan pindah ke luar Inggris. Dia dikabarkan menilai proyek dari Napoli di bawah asuhan Antonio Conte sebagai sesuatu yang menarik dan menjanjikan. Bahkan mantan rekan senegaranya Walter Cardano sempat menyebut bahwa Núñez tengah menunggu proses kesepakatan selesai dengan pihak Napoli. Carreras selangkah lagi gabung Real Madrid. Alvaro Carreras selangkah lagi berseragam Real Madrid. Los Blancos disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Benfica untuk transfer dari sang pemain. Dikutip dari Marca, Benfica dilaporkan mulai melunak terkait transfer dari Carreras. Madrid dan Benfica dikabarkan sudah menemui titik temu terkait nilai transfer dari sang pemain. Transfer bek sayap 21 tahun ke Santiago Bernabeu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Benfica awalnya bersikeras hanya akan melepas Carreras jika ada klub yang mau membayar klausul pelepasannya senilai 50 juta euro. MU kena tikung, Kunku lebih seret balik ke Bundesliga. Harapan United untuk bisa mendatangkan Christopher Nkunku dari Chelsea di musim panas ini nampaknya menghadapi kendala besar. Penyerang milik Chelsea itu disebut lebih tertarik kembali ke Bundesliga dan bergabung dengan Bayern Munchen. Ketertarikan Munchen terhadap Nkunku bukanlah hal yang baru. Klub Bavaria itu sebelumnya sempat mengejar sang winger di bursa Januari yang lalu. Namun mereka enggan memenuhi bandrol yang mencapai 60 juta pound sterling yang diminta Chelsea saat itu. Kini dengan kondisi yang berubah, Bayern Munchen dikabarkan kembali menghidupkan minat mereka kepada Nkunku. AC Milan ajukan tawaran untuk striker Senegal milik The Blues. Klub raksasa Serie A AC Milan dikabarkan telah melakukan pendekatan untuk mendatangkan striker Chelsea yakni Nicholas Jackson di bursa transfer musim panas. Milan bahkan dikabarkan telah menghubungi Chelsea secara langsung untuk bisa menanyakan ketersediaan dari Jackson. Di musim panas ini Chelsea sudah memboyong dua pemain baru yakni Liam Delap dan juga Joao Pedro dengan total mencapai 90 juta pound sterling. Kehadiran dua nama baru ini tentu mengancam posisi Jackson di skuad utama si biru. Inter Miami tertarik boyong bodyguard Lionel Messi ke MLS. Inter Miami tampak serius melakukan berbagai cara demi mempertahankan Lionel Messi lebih lama di Amerika Serikat. Satu diantaranya dengan mendaratkan lagi rekan dekat dari mega bintang Argentina tersebut. Dilansir dari The Miami Herald, Inter Miami tertarik untuk bisa memboyong Rodrigo De Paul demi bisa membuat Messi bertahan. Gelandang box-to-box berusia 31 tahun itu dikabarkan dipatok dengan harga transfer mencapai 17 juta dolar Amerika.
Rekrut Lionel Messi jadi proyek ambisius milik Al-Ahli. Raksasa Liga Pro Saudi Al-Ahli dikabarkan memiliki proyek ambisius di mana mereka ingin bisa mendatangkan Lionel Messi dari Inter Miami pada akhir musim nanti. Paket keuangan yang ditawarkan masih dirahasiakan, namun diperkirakan angkanya sangatlah menggiurkan. Jika transfer ini terwujud, kepindahan Lionel Messi ke Al-Ahli akan menjadi salah satu transfer paling sensasional dalam sejarah sepak bola, di mana mereka menyatukan kembali Messi dengan rival lamanya yakni Cristiano Ronaldo di liga yang sama. Jamie Vardy akan pimpin lini serang milik Manchester United. Manchester United sedang mempertimbangkan opsi tak terduga untuk bisa memperkuat lini serang. Setan Merah dikabarkan tertarik mendatangkan striker veteran Jamie Vardy di musim panas ini. Meski sudah berusia 38 tahun, Vardy memiliki statistik yang mengesankan sebagai ujung tombak Leicester City beberapa musim terakhir. Ia dipilih sebagai salah satu striker terbaik di PL dalam 10 tahun terakhir berkat performa yang impresif. Alasan lain ketertarikan MU kepada Vardy sebagai free agent. Artinya itu MU tak perlu mengeluarkan biaya transfer jika ingin mendatangkannya di musim panas ini, dan itu cocok dengan kondisi keuangan dari Setan Merah. PSSI berniat tambah pemain naturalisasi di timnas wanita. PSSI menargetkan untuk menambah jumlah pemain naturalisasi di timnas wanita Indonesia pasca gagal melaju di Piala Asia Wanita 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Beliau menyadari masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh para pemain lokal, terutama dengan ketiadaan liga maupun grassroots yang masih minim. Untuk itu, mendatangkan pemain naturalisasi dinilai akan sangat membantu perkembangan kualitas dari Garuda Pertiwi.